selamat hari Minggu dan selamat buat kita untuk merayakan hari Natal. Amin. Puji Tuhan karena hari ini kita boleh menikmati kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh menikmati kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah ini, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kami semua umat yang percaya boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kelahiran-Mu datang ke dunia ini Tuhan untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami, layakan kami, dan kami mau bersukacita. Amen. Menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami mau bersorak-sorak karena ini hari kelahiran Engkau Tuhan. Terima kasih, layakan kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Untuk hari ini ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menikmati setiap kebaikan demi kebaikan yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini mari kita sama-sama mau bersukacita karena Dia lahir buat saya dan juga buat saudara semua. Yuk kita angkat satu kidung yang berkata, Dia lahir untuk kami. Tuhan, karena kita mau semua dari pulau dan benua turut merasakan sukacita di hari ini. Amin. Yuk siapkan hati ya, yuk kita nari.
Tuhan. Saya terlalu yakin kita bersuka cita di sore hari ini. Amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan Tuhan di sore hari ini. Biarlah lewat Natal, di mana kelahiran Yesus Kristus menebus saya dan saudara, kita mau mengingat segala anugerah Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat. Sekali lagi kita naikkan pujian. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Semua kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita mau sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, oh Yesusku. Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu, katakan untuk menebus saya dan saudara, untuk tebus dosaku. Saja menaikkan pujian ini. Terima kasih. Kita sembah. Mari kita tinggikan Dia. Sebab hanya Dia Raja Damai. Dia turun ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Terima kasih. Terima kasih. Sembah Dia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Katakan Engkau Raja Damai. Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Selamatkan manusia, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan.
lagi katakan di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hanya bagimu pujian Tuhan. Tidak ada nama lain. Tidak ada kebesaran dalam dunia ini Tuhan. Selain hanya kebesaran yang datangnya daripada Tuhan. Makasih Yesus. Kau baik bagi kami. Makasih Tuhan. Makasih. Nyanyi pujian bagimu, Amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, O Lord. I sing praises Amen. to your name. Yes. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Amen. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great Makasih. and Mari jemaat Tuhan, Anda yang di rumah dan di tempat ini, sama-sama nyanyikan pujian ini. Nyanyi pujian. nyanyi pujian bagimu, Ini kami Tuhan. Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Pujian Kami mau bagimu, memuji-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau. namamu besar dan layak dipuji. Lagi, angkat suaramu dan hatimu. Nyanyi pujian bagimu, Amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan Sekali lagi kita naikkan pujian. layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Nyatakan sama-sama. Nyanyi pujian bagimu, Amin. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu,
persilakan kepada hamba Tuhan untuk melayani kita di sore hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami GBI Rising Star Community mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas, dan kami mengapresiasi buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang turut bersama-sama dengan kami di dalam merayakan Natal pada tanggal 10 Desember yang lalu. Kita boleh sama-sama bersukacita dalam perayaan Natal, dan puji Tuhan bahwa kita semua bisa hadir, dan saya percaya berkat Natal itu bisa kita rasakan, sukacita Natal itu boleh ada dalam hati kita, dan kita boleh kembali disadarkan bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan kita untuk menebus kita dan untuk melayani kita. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama dengan seluruh dunia merayakan Natal. 25 Desember seluruh umat Kristen dan Katolik kita sama-sama merayakan Natal. Dan kita peringati pada hari ini dan bertepatan dengan ibadah kita pada hari ini, kita juga merayakan Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pada hari ini bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di dunia, kami boleh merayakan Natal. Hari kelahiran Yesus boleh menjadi manusia yang menebus dan menyelamatkan kehidupan kami. Memang pada hari ini mungkin kami tidak beribadah secara onsite, tetapi kami percaya ketika kami beribadah secara online pun, sukacita Natal, sukacita akan merayakan kehadiran-Mu di atas muka bumi ini, boleh tetap kami rasakan melalui ibadah secara online pada hari ini. Karena itu Bapa, sebelum kami boleh mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan, Engkau yang melembutkan setiap tanah hati kami, untuk kami, tanah hati kami boleh siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan ajarkan kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan Roh Kudus yang memimpin kami supaya firman-Mu ini boleh masuk dalam kehidupan kami dan kami boleh berbuah melalui menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada Natal, perayaan Natal yang kita sama-sama rayakan pada tanggal 10 Desember yang lalu, kita sudah belajar Raja menjadi hamba, dengan tema Raja menjadi hamba. Bagaimana Allah menjadi manusia di dalam diri pribadi Yesus dengan tujuan untuk satu, menebus hidup kita, yang kedua untuk melayani kehidupan kita. Satu, Yesus menebus kehidupan kita karena Allah ingin merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Karena itu ketika kita saat ini menderita, saat ini kita dalam kesulitan, saat ini kita dalam kesakitan, ingat bahwa Yesus yang kita sembah pernah menjadi manusia dan turut merasakan semua kesakitan kita, kelemahan kita, kesulitan kita. Karena itu bagi kita yang mengalami kesulitan, kita mengalami kelemahan, kita mengalami kesakitan, datang kepada Tuhan. Karena Dia juga ikut merasakan apa yang kita alami. Dan Dia menjadi solusi dan jawaban atas semua yang kita rasakan pada hari ini. Dan yang kedua, kita juga belajar bahwa Yesus datang untuk melayani. Banyak orang ingin dilayani dalam kehidupannya. Tetapi Yesus sebagai Raja, Dia datang justru untuk melayani kita. Karena itu, mari buka hati kita untuk Yesus boleh melayani kehidupan kita. Kalau mungkin kita tidak bisa memberikan hidup kita kepada Tuhan, minimal kita bisa menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita untuk Yesus boleh melayani kehidupan kita. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema tentang Raja yang melayani. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai yang ke-28. Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam era yang modern pada hari ini, ya, kita bisa melihat bahwa ada beberapa negara yang memiliki sistem pemerintahan sebagai sebuah kerajaan. Atau yang kita bisa sebut dengan namanya negara monarki. Jadi ada beberapa negara-negara di dunia ini yang masih menganut sistem kerajaan. Yang kita sebut dengan negara monarki. Negara monarki adalah negara yang kekuasaan tertinggi dipimpin oleh raja atau ratu. Jadi negara monarki itu adalah
kekuasaan tertinggi itu terletak pada raja atau ratu, atau disebut dengan sistem kerajaan. Nah, kalau kita bisa melihat ada perbedaan antara negara monarki dengan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi itu dipimpin oleh presiden, di mana rakyat yang memilih presiden, pemimpin tertingginya, yaitu dengan cara pemilu atau dengan cara parlemen yang memilih sebagai perwakilan rakyat. Sedangkan negara monarki adalah negara yang dipimpin oleh raja, dan karena itu kekuasaan tertinggi oleh raja, dan itu diturunkan turun-temurun oleh keluarganya atau ahli warisnya. Jadi raja menjadi raja di dalam negara monarki itu tidak akan pernah lepas dari lingkungan keluarga daripada raja itu sendiri. Jadi misalkan raja sebelumnya wafat, maka yang menggantikan adalah anaknya. Kalau anaknya wafat digantikan oleh cucunya, demikian seterusnya. Jadi kekuasaan tertinggi terletak pada raja. Nah, ada beberapa raja atau negara dengan sistem monarki. Ada dua hal atau dua kerajaan atau negara monarki yang bisa kita bedakan. Pertama adalah monarki atau monarki konstitusional atau negara monarki konstitusional. Negara monarki konstitusional itu adalah negara di mana kepala negaranya dipimpin oleh raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahan yang mengurus pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya. Jadi negara monarki konstitusional itu adalah kepala negaranya dipimpin oleh raja atau ratu. Ya, dia adalah simbol kepala negara. Dia adalah simbol sebagai kepala negara itu. Sedangkan kepala pemerintahan atau yang memimpin dalam pemerintahan sehari-hari, ya, itu dipegang oleh Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri inilah yang dipilih oleh rakyat, bisa langsung melalui pemilu ataupun melalui parlemen. Karena itulah negara itu bisa disebut dengan negara monarki konstitusional. Contoh negara monarki konstitusional itu adalah contohnya negara Inggris. Jadi Inggris punya raja, sekarang namanya Raja Charles, dan juga punya Perdana Menteri yang mengurus pemerintahan sehari-hari. Itu adalah negara monarki konstitusional. Yang kedua, negara monarki absolut. Negara monarki absolut itu adalah di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu jadi satu, yaitu raja itu sendiri. Jadi raja memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi tidak dipilih, tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan oleh rakyat. Ya, pemilihan oleh rakyat ada mungkin cuma hanya sebatas sebagai parlemen yang merumuskan bersama-sama kebijakan. Tetapi di dalam pemerintahan dan di dalam negara dipimpin langsung oleh raja. Contoh negara monarki yang absolut itu adalah kerajaan Arab, di mana Sultan yang sekarang ada Sultan Raja Salman itu memimpin. Dia adalah kepala negara dan dia juga adalah kepala pemerintahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus adalah raja di atas segala sesuatu. Firman yang kita baca bersama-sama, yang tadi kita baca bersama-sama, Yesus datang untuk melayani kehidupan kita. Dia adalah raja di atas segala sesuatu. Yesus adalah raja bagi segala raja. Raja di atas segala raja yang memiliki kuasa dan memiliki segala sesuatu. Ia memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Ia memiliki kuasa untuk memulihkan. Dia memiliki kuasa untuk memberkati. Dia memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan dia memiliki kuasa juga untuk menghukum. Dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa tidak ia lakukan. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Nah, hak seorang raja itu adalah hak untuk mendapatkan pelayanan. Seorang raja itu mendapatkan hak untuk dilayani. Seorang raja itu adalah mempunyai hak untuk dilayani. Berbeda dengan kita atau yang bukan rakyat biasa. Rakyat biasa itu tidak punya hak untuk dilayani. Tetapi kalau raja, dia memiliki hak untuk melayani. Nah, berbeda dengan kita yang bukan raja, tetapi suka dilayani sebagai raja. Seringkali ya, yang kita sebagai bukan raja aja sukanya pengen dilayani. Sementara Yesus yang adalah raja, yang punya hak untuk dilayani, dia tambah
ingin atau menjadikan dirinya untuk melayan kita. Sementara kita yang bukan raja, sementara kita yang bukan apa-apanya, seringkali kita selalu menuntut supaya hidup kita dilayani. Dilayani oleh orang lain, dilayani oleh sesama kita, dilayani oleh pasangan kita dan sebagainya. Ya, tetapi walaupun Yesus sebagai raja, ia memilih untuk melayani kita. Dia tidak menggunakan haknya untuk dilayani, tetapi dia memilih untuk melayani kita. Ia raja yang berhak mendapatkan pelayanan, tetapi ia justru memilih untuk melayani kita. Itulah yang Tuhan Yesus harapan juga di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar seperti Yesus. Yesus yang walaupun dia punya hak untuk dilayani, tetapi lebih memilih untuk melayani. Sementara kita sebagai orang, sebagai ciptaannya, sebagai manusia, mari kita juga boleh meneladani raja di atas segala raja mau melayani. Kenapa kita sebagai manusia selalu menuntut untuk dilayani? Karena itu mari kita belajar bersama-sama supaya hidup kita untuk belajar melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Yesus mau melayani kita? Kenapa Yesus mau sebagai raja tapi mau melayani? Ya. Mari kita sama-sama belajar. Pertama, melayani itu adalah cara untuk membentuk karakter kita. Melayani adalah cara untuk membentuk karakter kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dalam Matius 20 tadi ayat yang ke-26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Orang sukanya itu dilayani. Betul kan Bapak Ibu? Kita sukanya selalu dilayani. Orang tidak suka melayani. Karena kenapa? Orang sukanya, pengennya, haknya atau keinginannya itu dilayani oleh orang lain. Tetapi sulit untuk kita melayani orang lain. Tetapi Allah justru memakai kita, ya, pelayanan untuk menjadi cara untuk membentuk karakter kita. Allah justru memakai bentuk melayani atau cara melayani untuk membentuk karakter kita. Bagaimana melayani itu bisa membentuk karakter kita? Nah, melayani itu adalah menempatkan kita di bawah orang lain. Jadi melayani adalah cara Allah membentuk karakter kita. Allah membentuk karakter kita dengan cara melayani. Nah, bagaimana melayani itu bisa membentuk karakter kita? Melayani ya adalah menempatkan diri kita di bawah orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita tidak suka bahwa kita berada di bawah orang lain. Kecenderungan kita, ya, kita maunya di atas orang lain. Betul kan Bapak Ibu? Kita maunya dilayani, bukan melayani. Kita sukanya dipuji, ya kan? Bukan memuji. Kita sukanya disanjung-sanjung, ya, bukan untuk direndahkan. Nah, kita manusia cenderungnya adalah suka untuk kita dilayani. Melayani adalah menempatkan diri kita di bawah orang lain. Kita tidak suka berada lebih rendah daripada orang lain. Kita kecenderungannya mau menguasai atau lebih tinggi daripada orang lain. Kita terusik apabila harga diri kita, ya, direndahkan. Kita boleh kalah nasi, tetapi kita nggak mau kalah aksi. Betul kan Bapak Ibu? Seringkali kita selalu nggak mau direndahkan. Kita nggak mau merendahkan hati kita. Kita pengennya dilayani. Kita pengennya disanjung. Kita pengennya lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan kita punya slogan, lebih baik kita kalah nasi daripada kalah aksi. Artinya kita mungkin boleh susah makan, tetapi jangan sampai harga diri kita disenggol. Nah, ini seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk bisa melayani, kita sulit terbentuk karakter kita, karena kenapa? Kecenderungan kita adalah suka dilayani. Kecenderungan kita sukanya melebihi orang lain, menguasai orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa melayani, bisa membentuk karakter kita? Melayani dan menempatkan kita di bawah orang lain. Kita tidak mau kalau harga diri kita itu disenggol atau di bawah orang lain. Contoh, ya, seringkali
di dalam hubungan kita di gereja dengan sesama jemaat, sesama pengerja, ya kan. Kita pengennya ketika melayani pengen dapat sanjungan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan penghargaan, ya kan. Kalau misalkan ada suatu ketika ada yang merasa bahwa mereka ditempatkan melayani lebih baik dibanding yang lain, kita cenderungnya apa? Suka jealous, suka iri, ya kan. Akhirnya itu menimbulkan ketidaksukaan sesama pelayan dan akhirnya itu bisa menimbulkan perpecahan dalam gereja. Contoh lagi, seringkali kita sering suka dilayani, ya kan, dan nggak mau layani hubungan antara suami dan istri. Ketika kita hubungan suami dan istri, kita saling menjatuhkan satu sama lain, menjatuhkan harga diri, martabat orang lain. Yang terjadi adalah akan timbul perselisihan yang runcing dan itu bisa menimbulkan perpecahan. Karena itu sebagai pasangan suami istri, hendaklah kita belajar untuk saling melayani. Menempatkan orang lain lebih tinggi daripada kita. Menempatkan pasangan kita lebih tinggi daripada kita. Bukan menempatkan sebagai posisi, lebih tinggi posisi. Dalam arti menempatkan untuk kita melayani. Andai kata suami dan istri saling melayani, niscaya tidak akan terjadi perpecahan di dalam keluarga. Suami bisa melayani istri dan istri bisa melayani suami. Itu akan menimbulkan kerukunan dalam keluarga kita. Melayani adalah menempatkan kepentingan orang lain mendahului kepentingan kita. Selain melayani menempatkan kita ya di bawah orang lain untuk kita layani. Melayani juga menempatkan kepentingan orang lain mendahului kepentingan kita. Bukankah segala sesuatu pertengkaran itu timbul dikarenakan kita semua ingin memaksakan kepentingan kita diri sendiri? Bukankah segala pertengkaran, perselisihan itu terjadi karena kita sering kali mempertahankan ego kita dan memaksakan kepentingan kita kepada orang lain. Nah, mari kita belajar bahwa dengan cara melayani, kita menempatkan orang lain, kepentingan orang lain lebih utama dibanding kepentingan kita sendiri. Kita seringkali menuntut orang lain untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi seringkali kita nggak mau juga memperdulikan orang lain, tidak mau memperhatikan orang lain, apalagi kita melayani orang lain. Karena kenapa? Kita akan cenderungnya suka kepentingan kita dipenuhi dulu. Kita maunya menuntut hak kita, tetapi kita nggak mau, seringkali kita nggak mau memenuhi kewajiban kita. Berapa banyak kita seringkali menuntut hak kita? Kan aku sudah melakukan ini, aku kan sudah melakukan ini, aku mestinya harusnya mendapatkan promosi dong, aku mestinya mendapatkan jabatan dong, dan sebagainya. Kita selalu menuntut hak kita dibandingkan kewajiban kita. Contoh, ketika kita kerja di pekerjaan kita, berapa banyak kita seringkali mengeluh dan kita menuntut hak kita, menuntut kenaikan gaji, menuntut bonus, menuntut fasilitas, menuntut insentif dan sebagainya. Seringkali kita selalu menuntut pada perusahaan kita. Sementara kita sendiri tidak melakukan kewajiban kita. Memberikan hak kita pada perusahaan kita dengan cara melayani, bekerja dengan yang terbaik. Kita bekerjanya asal-asalan. Datang jam 9, pulang jam 5 tet. Ya kan? Mungkin itu benar karena tepat waktu. Tetapi seringkali karena kita tepat waktu, seringkali kita selalu menuntut. Kan aku udah tepat waktu, mesti harus dikasih bonus dong. Nah, seringkali kita selalu berpikir seperti itu, saudara. Seringkali kita menuntut hak kita dibanding kita melakukan kewajiban kita. Banyak orang berselisih, banyak orang berantem, banyak orang bertengkar karena selalu menuntut haknya, tetapi lupa akan kewajibannya. Saya ambil contoh yang gampang. Ketika kita berkendaraan, ya kan? Ketika kita berkendaraan, kalau kita dalam posisi untuk berhenti di lampu merah, ya kan? Ketika lampu merah kita berhenti, lampu hijau nyala. Ketika lampu hijau nyala, kita buru-buru serobot. Ya, kita pengen tancap gas, kita mendahului orang lain, gitu kan? Supaya apa? Kita jalan duluan. Nah, yang terjadi ketika kita sering berusaha mendahului orang lain, itu yang menjadi sumber masalah kan? Seringkali kita ngomel-ngomel kalau orang mendahului kita. Tetapi kalau kita mendahului orang lain, kita senang-senang aja. Betul kan Bapak Ibu? Nah, juga ketika kita nyebrang, ya kan? Kalau kita nyebrang, ya kan? Seringkali ketika di penyeberangan ada lampu merah berhenti menyeberang, orang akan lewat, kendaraan kita berhenti. Seringkali kita masih ngeyel.
kita nggak mau berhenti kan? Kita lihat, oh masih belum jalan kok, kita tancap gas gitu kan. Bukankah kita seringkali melakukan hak seperti itu? Kita punya hak atas jalan raya, tetapi kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban sesuai dengan aturan. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau baru jalan. Kalau lampu kuning, kenapa Bapak Ibu? Siap-siap tancap gas atau siap-siap berhenti? Yang banyak kita lakukan adalah siap-siap tancap gas. Ya kan, mumpung kuning kita gas gitu kan. Akhirnya mestinya kuning kita siap-siap berhenti, kita tambah justru ngegaspol. Nah, ini seringkali menjadi gambaran buat kita bahwa seringkali kita sulit untuk menempatkan orang lain di atas kita. Kita seringkali sulit menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Dan inilah Tuhan menginginkan supaya kita belajar untuk melayani. Karena ketika kita melayani, kita menempatkan diri kita menempatkan orang lain di atas kita. Kita bisa memperhatikan orang lain, kita bisa melayani orang lain. Ketika kita melayani, kita menempatkan kepentingan orang lain melebihi kepentingan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita melayani, kita belajar untuk kita merendahkan hati kita. Menempatkan orang lain di atas kita, itu berarti kita sedang belajar merendahkan hati kita. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita, itu menempatkan kita untuk belajar untuk rendah hati. Menempatkan orang lain lebih dahulu di atas kepentingan kita. Melayani, belajar untuk merendahkan hati kita. Kita belajar menekan ego kita. Kita belajar untuk menekan kesombongan kita dengan cara kita melayani. Menempatkan orang lain di atas kita, menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita, itu kita sedang belajar untuk rendah hati. Melayani, menempatkan diri kita, orang lain di atas kita, dan menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kita. Dan ketika kita belajar rendah hati, sebenarnya kita sedang membentuk karakter kita. Itu adalah karakter kerendahan hati. Orang yang tinggi hati itu selalu mendahului kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati itu selalu mendahului kehormatan. Di dalam Amsal pasal yang 28, Amsal yang 18 maksud saya, ayat yang 12 dikatakan, tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Ketika kita melayani, kita sedang belajar menempatkan orang lain di atas kita, belajar menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Kita sedang belajar untuk rendah hati. Kita sedang belajar membentuk karakter kita. Amsal 18:12 dikatakan, tetapi tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati itu selalu ujung-ujungnya adalah kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan selalu mendapatkan kehormatan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang tinggi hati, itu akan direndahkan oleh Tuhan. Karakter rendah hati itu merupakan nilai yang rendah bagi keakuan kita. Tetapi nilai yang tinggi bagi Tuhan. Saya ulangi, karakter rendah hati itu merupakan nilai yang rendah bagi ego kita, bagi keakuan kita. Tetapi karakter rendah hati itu adalah nilai yang tinggi bagi Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, dikatakan dalam tadi firman yang kita baca dalam Matius 20 ayat yang 26. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya karakter rendah hati merupakan nilai yang rendah bagi keakuan atau keegoan kita. Tetapi nilai yang tinggi itu adalah kerendahan hati. Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati, tetapi meninggikan orang yang rendah hati. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Yang pertama, mengapa Raja itu melayani? Kenapa Yesus melayani? Dia mengajarkan kita supaya dengan melayani, ya, dengan cara melayani itu akan membentuk karakter kita. Yang kedua, mengapa kita melayani? Mengapa Raja itu melayani? Mengapa Yesus melayani? Dan itu harus kita teladan di kehidupan kita. Yang kedua adalah melayani adalah cara Allah untuk mempromosikan kita. Melayani adalah cara Allah untuk mempromosikan kita.
Banyak cara dipakai oleh orang untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, atau kekuasaan. Banyak cara orang tuh berebut jabatan, berebut kekuasaan, berebut kedudukan dengan berbagai macam cara. Sikut sana, sikut sini, saling menjatuhkan, bahkan dengan cara-cara yang tidak halal. Ya, orang berusaha untuk merebut kekuasaan dengan cara fitnah, dengan cara black campaigns, dengan cara menjatuhkan orang lain supaya dia bisa naik melebihi orang lain. Ada orang yang mengatakan bahwa dia mau berdiri di atas kepala orang lain. Ya. Berdiri di atas kepala orang lain dengan cara apa? Dia menginjak orang lain, dengan cara dia merendahkan orang lain, dengan memfitnah orang lain, dengan cara mulut manis, dengan cara mencari muka dan lain sebagainya. Pokoknya berbagai macam cara dilakukan supaya orang bisa mendapatkan jabatan kedudukan. Bahkan dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menghalalkan segala cara. Contohnya di dalam Alkitab, suatu ketika Tuhan Yesus didatangi oleh muridnya, Yakobus dan Yohanes. Dia bilang, "Guru, kalau engkau datang sebagai raja, maka izinkan aku duduk di sebelah kirimu dan saudaraku duduk di sebelah kananmu." Yakobus dan Yohanes, murid Yesus, bahkan juga tergila-gila dengan posisi, dengan jabatan. Karena itu dia bilang sama Tuhan Yesus, "Guru, kalau engkau datang sebagai raja, maka izinkan aku duduk di sebelah kananmu dan saudaraku di sebelah kirimu." Yakobus dan Yohanes adalah dua orang yang bersaudara. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, bahkan orang tuanya, ibunya juga ikut-ikutan. Dia datang pada Tuhan Yesus dan bilang, "Guru, kalau guru mengizinkan, biarlah anakku, Yakobus atau Yohanes, satu duduk sebelah kiri dan satu di sebelah kanan." Nah, ketika Yesus tahu permintaan mereka tentang jabatan kedudukan, maka muncullah firman yang kita baca tadi. Barang siapa yang mau menjadi besar, dia harus menjadi pelayanmu. Barang siapa yang mau jadi terkemuka, dia harus menjadi hambamu. Nah, di sini kita belajar bahwa melayani adalah cara Allah untuk mempromosikan kita. Yesus ketika dia menjadi raja, justru dia tidak memakai kedudukannya, tidak memakai kekuasaannya untuk dia mementingkan keinginannya sendiri. Justru sebaliknya, dia datang untuk melayani. Dan karena dia merendahkan diri, mengosongkan dirinya, dalam Filipi dikatakan, maka Allah meninggikan dia di antara yang lain dan memberikan nama di atas segala nama dalam diri Yesus. Saudara, Yesus tidak melarang untuk kita naik. Yesus tidak melarang untuk kita menjadi besar. Yesus tidak melarang untuk kita mendapatkan promosi. Tetapi Yesus memberikan cara untuk kita mendapatkan promosi. Yaitu cara yang terbaik untuk kita mendapatkan promosi itu adalah dengan cara melayani. Cara yang terbaik untuk kita mendapatkan promosi adalah dengan cara melayani. Melayani dengan baik adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan promosi. Jadi kalau untuk kita mendapatkan promosi, cara yang terbaik itu adalah dengan melayani terbaik. Karena pelayanan yang baik, melayani dengan baik, itu dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang. Termasuk pimpinan kita. Ketika kita melayani dengan cara yang terbaik, melayani dengan the best, kita melayani dengan excellent, ya kan? Maka pimpinan kita, orang lain ikut merasakan dampak dari pelayanan kita. Dan kalau dia merasakan dampak pelayanan kita, pimpinan kita merasakan dampak pelayanan kita, maka otomatis promosi itu akan datang dengan sendirinya. Jadi promosi tidak perlu dicari dengan cara mencari muka, dengan memfitnah satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, dengan black campaign dan sebagainya. Justru promosi itu akan didapatkan ketika kita bisa melayani dengan excellent. Kita melayani dengan cara yang terbaik. Karena pelayan yang baik itu ya akan membawa dampak dan bisa dinikmati dan dirasakan oleh semua orang. Sehingga itu akan menambahkan nilai kepercayaan untuk kita. Contoh, kalau kita punya usaha di dalam bentuk jasa pelayanan, ya, maka pelayanan itu adalah kunci untuk promosi dari usaha kita. Misalkan hotel, ya, itu menjual jasa penginapan, ya kan, tempat tidur, penginapan dan makanan biasanya. Kalau tempat akomodasinya bagus, makanannya enak,
Tetapi pelayanannya orang-orang di dalam hotel itu tidak bagus, tidak excellent, judes, angkuh, cuek, ya. Maka otomatis orang tidak akan mau kembali lagi untuk menginap di hotel tersebut. Tetapi apabila misalkan hotelnya itu mungkin biasa-biasa aja, makanannya untuk mungkin biasa-biasa aja, tetapi pelayanannya excellent, pelayanannya bagus dan terbaik, the best, maka orang bisa kemungkinan besar bisa kembali untuk bisa memakai akomodasi di hotel tersebut. Karena itu pelayanan yang terbaik itu akan membawa kita pada promosi, pada kepercayaan. Melayani adalah cara untuk menjadi besar. Dengan kita setia melayani dalam perkara kecil, maka kita akan ditambahkan dalam perkara besar. Kalau pimpinan kita memberikan tugas pada kita untuk kita mengerjakan, kita lakukan dengan the best, melayani dengan pekerjaan kita dengan the best, melakukan yang terbaik, excellent, maka otomatis pimpinan kita, bos kita akan memberikan pada kita kepercayaan lebih besar lagi. Dengan promosi, kita bisa naik jabatan dan mungkin dapat bonus, tunjangan dan sebagainya. Pelayanan yang baik akan membawa kita semakin besar dan melayani membangun karakter pondasi kita yang kuat. Jadi ketika kita melayani, kita terbiasa melayani dengan terbaik, maka otomatis kita akan mendapatkan promosi, jabatan. Dan karena kita sudah terbiasa melayani dengan terbaik, maka ketika kita mendapat promosi atau on the top atau berada di posisi teratas pun, kita tidak akan mudah digoyahkan. Karena kenapa? Kita sudah terbiasa untuk memberikan the best dalam pelayanan kita. Karena itu pelayanan yang baik akan membawa kita akan semakin besar. Dan melayani itu membangun pondasi karakter yang kuat. Sehingga membuat kita tidak mudah goyah saat kita dipercayakan oleh posisi yang besar. Yesus kodratnya adalah raja. Tetapi ia menjalankan kekuasaannya dengan cara menjadi hamba, dengan cara melayani. Konsep ini disebut dengan namanya servant leader, yaitu memimpin dengan cara melayani. Yaitu kepemimpinan yang dijalankan dengan cara melayani. Sekarang perusahaan-perusahaan menerapkan, perusahaan-perusahaan yang maju menerapkan sistem servant leader, di mana pemimpin itu melayani anak buahnya, mengencourage anak buahnya dan ikut terlibat bersama-sama anak buahnya untuk membangun perusahaan. Dan inilah yang akhirnya membuat perusahaan itu menjadi berhasil. Melayani dengan cara terbaik adalah pintu masuk kepada promosi dan pondasi yang kokoh untuk mendapatkan promosi. Saya ulangi, melayani dengan cara terbaik adalah pintu masuk kepada promosi dan pondasi yang kokoh saat mendapatkan promosi. Ketika kita biasa melayani, ya, maka kita akan mudah untuk mendapatkan promosi menjadi besar. Dan karena kita sudah terbiasa melayani dengan the best, saat kita berada di dalam posisi teratas, kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah jatuh. Karena kenapa? Kita sudah punya habit melayani, kebiasaan melayani dengan the best. Saya mengakhiri dengan satu statement ini. Melayani adalah cara untuk memperbesar hati kita. Dilayani adalah cara untuk memperbesar kepala kita. Melayani itu adalah cara untuk memperbesar hati kita. Melayani membentuk karakter kita. Melayani untuk membuat kita mendapatkan promosi. Karena itu melayani adalah cara untuk memperbesar hati kita. Sedangkan dilayani adalah cara untuk memperbesar kepala kita. Ketika kita sering dilayani, kita ingin dilayani, maka itu akan membuat kita besar kepala. Dan itu mudah untuk menjatuhkan kita. Karena itu mari kita teladani kehidupan Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Maukah kita belajar untuk melayani? Ingat, melayani adalah cara Tuhan untuk membentuk karakter kerendahan hati kita. Ketika kita rendah hati, punya karakter rendah hati, Tuhan akan memberikan kehormatan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Yang kedua, melayani adalah cara Tuhan untuk kita mendapatkan promosi. Melayani akan membuka pintu promosi. Dan melayani akan membuat kita tetap kokoh saat kita berada di atas promosi. Kiranya firman ini bisa menguatkan kita. Dan mari kita belajar untuk kita melayani. Yesus datang untuk melayani kita. Karena itu mari kita belajar untuk melayani sesama kita.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih buat firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Jauh dari sempurna, tapi kami percaya bahwa message-Mu Tuhan, firman-Mu ini boleh kami tangkap dan kami boleh belajar untuk lakukan dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau belajar untuk kami melayani. Karena Engkau Yesus hadir di tengah-tengah kami untuk melayani kami. Karena itu Tuhan, berikan pada kami hati seorang hamba, hati yang selalu melayani dengan menempatkan kepentingan orang lain, menempatkan orang lain lebih daripada kepentingan kami. Kami belajar untuk merendahkan hati kami, karena kami percaya yang Tuhan ingin, yang Tuhan cari adalah bagaimana hati kami yang semakin besar, bukan kepala kami yang semakin besar. Dengan kami boleh melayani, dengan kami boleh belajar rendah hati, disitulah Tuhan akan memberikan pada kami kehormatan. Tetapi Tuhan membenci orang yang tinggi hati, di mana orang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan ajarkan kami untuk kami belajar untuk melayani dengan segenap hati kami. Kami juga mau belajar untuk melayani Tuhan, karena melayani adalah pintu untuk Tuhan membuka promosi dalam kehidupan kami. Seringkali kami boleh memakai berbagai macam cara, bahkan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan promosi, baik di pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Tetapi pada hari ini kami mau belajar bahwa cara yang terbaik untuk kami boleh mendapatkan promosi adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarkan kami boleh memberikan pelayanan terbaik dimanapun kami berada, dan ajarkan kami melihat bahwa melalui pelayanan ini Tuhan akan membuka pintu promosi dalam kehidupan kami. Dan ketika kami sudah mempunyai kebiasaan melayani dengan cara yang terbaik, maka kami akan melihat bahwa Tuhan, ketika Tuhan menempatkan pada kami promosi di atas, kami menjadi kepala, kami menjadi besar, itu tidak akan menggoyahkan kami, karena kami boleh mempunyai hati yang melayani. Terima kasih Bapa, Engkau datang untuk melayani kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk melayani seperti Engkau melayani kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali kita masih bisa bertemu secara online. Dan hari Minggu ini bertepatan dengan 25 Desember, bertepatan dengan hari Natal. Jadi selamat Natal buat semuanya. Ini saya masih memakai topi merah. Tadi pas main musik saya pakai yang hijau. Kali ini yang merah biar pas. Sinterklas kan merah-merah. Kalau hijau berarti itu Sinterklas dari server sebelah. Oke saudara-saudara. Kami mengucapkan welcome home. Selamat datang di Sunday Service GBI Rising Star Community. Di mana nilai kami adalah Church for the Unchurched People. Gereja bagi orang-orang yang tidak bergereja. Nilai kami adalah no judgment, no discrimination, everyone is precious and everyone is welcome. Jadi saudara-saudara, kami menerima apapun keadaan saudara, silakan datang di tempat ini, di GBI Rising Star. Dan kami mengundang kehadirannya di Sunday Service minggu depan. Kebetulan minggu depan itu nanti tanggal 1 Januari kita akan mengadakan ibadah awal tahun. Secara onsite dan secara online. Jadi memasuki tahun 2023 kita memulai dengan ibadah pas banget. Jadi tanggal 1 pas kita memulai dengan ibadah bersama dengan sukacita. Semangat, amin saudara. Haleluya. Terus untuk agenda sepekan, Jumat tidak ada komsel dan tidak ada persekutuan doa. Jadi saya ulangi, hari Jumat nanti tidak ada komsel dan tidak ada persekutuan doa. Juga nanti hari Sabtu tidak ada latihan musik dan tidak ada ibadah gemil. Jadi untuk sementara dalam sepekan ini Jumat tidak ada persekutuan doa, tidak ada komsel, dan juga Sabtunya tidak ada latihan musik dan tidak ada ibadah gemil. Nah, GBI Rising Star tidak mengedarkan tentang persembahan dan karena ini ibadah online, jadi bagi yang saudara-saudara yang tergerak ingin memberkati pelayanan kita semua, memberkati gereja Rising Star, dapat memberikan persembahan dengan cara scan di QRIS yang ada di dalam video ini. Nah, saudara-saudara, kita akan sebelum menutup ibadah kita akan mengadakan doa syafaat. Kita berdoa buat gereja ini, buat bangsa negara, buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online hari ini Tuhan. Kami bersuka cita karena sukacita Natal ada di dalam kami Tuhan. Juga kami mengucap syukur buat firman-Mu yang menguatkan bagaimana kami diajarkan. Yesus sendiri yang
seorang raja mau untuk melayani kita semua. Ajar kami Tuhan untuk kami juga mau melayani sesama kami Tuhan. Bagaimana raja yang menjadi hamba, ajar kami juga Engkau juga membukakan hati kami Tuhan. Bagaimana kami juga belajar mau menjadi hamba seperti Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur buat penyembahan yang kita sudah naikkan Tuhan. Sungguh sukacita Natal ada pada kami semua. Kasih damai Natal mengingatkan kami semua bahwa Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Demikian juga Tuhan, kami juga ada untuk melayani sesama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, kami juga memberkati, berdoa untuk yang sudah melayani Tuhan, bagi pemain musik, worship leader, singer Tuhan, Kau berkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka. Kami percaya apa yang mereka lakukan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Kau berkati pekerjaannya Tuhan, studinya Tuhan, bagi yang mungkin masih ada yang melakukan studi Tuhan. Kau berkati usahanya, pekerjaannya Tuhan, Kau berikan hikmat bagi mereka semua. Juga Bapak, kami berdoa juga yang melayani firman Tuhan, Pak Doni Tuhan dan keluarganya Tuhan. Berkati gembala kami Tuhan, yang memberikan hatinya untuk benar-benar melayani kami semua. Ajar kami Tuhan untuk meneladani sikap hidup Pak Doni Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati keluarga ini dengan berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Kau tambah-tambahkan hikmat untuk gembala kami Tuhan dan keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk gembala yang sudah Kau percayakan melayani kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GBI Rising Star, untuk keluarga yang menonton ibadah online saat ini Tuhan. Diberkati mereka dimanapun mereka berada. Diberkati mereka saat mereka menonton, ada suatu kuasa Tuhan, ada suatu sukacita Tuhan, ada kedamaian, ada kebahagiaan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang mungkin bergumul dalam pekerjaannya Tuhan. Bapak yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan, Kau buka jalan Tuhan, Kau berikan jawaban untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Bagi yang berusaha Bapak kiranya Kau limpahkan berkat Tuhan. Kiranya Kau buka tingkap-tingkap langit Tuhan, Kau berikan hikmat supaya mereka dapat mengembangkan usahanya dengan baik Tuhan. Dengan cara yang benar Tuhan, bukan dengan cara curang tapi dengan cara yang jujur, cara yang berkenan dipadamu Tuhan. Bapak juga yang menempuh pendidikan, Kau berikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk belajar, untuk mempunyai roh yang takut akan Tuhan, tidak mencontek Tuhan, tapi benar-benar mengandalkan kemampuan yang telah Engkau berikan kepada mereka, kepandaian yang telah Engkau berikan kepada mereka semua Tuhan. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat di Rising Star ini untuk kesehatan mereka Tuhan. Bagi mereka mungkin ada yang sakit Tuhan, Bapak Engkau sembuhkan, Kau jamah Tuhan. Kami percaya bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa mungkin yang ada berbeban berat Tuhan. Bapak, kami mintakan Tuhan berkat daripada-Mu Tuhan, pertolongan daripada-Mu Tuhan untuk menjamah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mereka yang sedang berdoa melihat layar gadget mereka Tuhan, kami percaya saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi, beban berat mereka terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai mereka, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja dan komunitas di sekitar sini Tuhan. Di tempat kami di Gading Serpong Tuhan, Bapak juga dimanapun berada Tuhan, di pelosok Indonesia yang dimana tayangan online ini dapat dilihat Tuhan. Bapak berkati gereja-gereja dan komunitas-komunitas iman ini Tuhan, supaya dapat berdampak baik, dapat menjadi berkat bagi sesamanya Tuhan, bagi umat yang lain juga Tuhan, menjadi berkat, menjadi membuktikan bahwa kasih-Mu nyata Tuhan di kehidupan mereka Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat masyarakat sekitar ini, berkati masyarakat sekitar sini Tuhan, berikan ketakutan akan Tuhan, berikan satu keharmonisan Tuhan, berikan suatu kedamaian, kebahagiaan, ada sukacita kasih Allah melanda di masyarakat sekitar kami, tempat kami berada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, Indonesia Tuhan. Bapak berkati bangsa Indonesia ini, berkati bangsa yang majemuk ini Tuhan, supaya kami tetap berpegang kepada Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Kami berbeda tetapi perbedaan itu yang menyatukan kami Tuhan. Berikan kami roh
yang saling mengasihi Tuhan daripadamu Tuhan. Juga kami berdoa untuk negara ini Tuhan, untuk para pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan untuk mengatur, untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat bagi mereka supaya tidak ada perpecahan Tuhan. Tidak memakai politik-politik identitas yang berpotensi memecah belah Tuhan. Bapak ampuni setiap para pemimpin kami yang mungkin salah langkah Tuhan. Bapak kami mohon pertobatan untuk mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Bapak kau berkati mereka. Kau berikan semangat roh yang menyala-nyala untuk mengabarkan kabar sukacita, kabar bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan semua orang di seluruh dunia, di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Bapak kami juga teringat akan pergumulan gereja kami. Bapak Engkau yang mampu menjawabnya Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu, kami hanya mengiring Kau Bapak untuk pergumulan kami Tuhan. Bapak kiranya Kau jawab setiap pergumulan di gereja kami Tuhan. Kami semua para pengerjamu benar-benar berdoa memohon kepadamu Tuhan. Bapak kuatkan juga Pak Gembala kami Tuhan, Bapak Doni Susanto dan keluarganya Bapak dalam memimpin kami semua Tuhan. Dalam membawa kami ke kebenaran, kesegaran firman daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami sebentar akan menerima berkat daripadamu. Mari saudara arahkan hatimu dan kembali dalam aktivitasmu dengan membawa berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama berkata, amin, amin. Merry Christmas. Asik. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año tu felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Boleh sekali lagi, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Sekali lagi, from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Yeay!